Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh ada lagi di hari ini, semua karena Tuhan. Walaupun di tengah pandemi kita masih beribadah secara online, tapi yakin dan percaya bahwa kita ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita di saat ini. Mari kita siapkan hati kita, kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Haleluya. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupku. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi
tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta Tuhan. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Tuhan, kami datang lagi kepadamu Tuhan di sore hari ini. Kami boleh ada semua anugerah-Mu Tuhan. Di saat ini Tuhan kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menuntun ibadah kami Tuhan. Biarlah setiap kami yang memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, kami diberkati oleh Kau. Kami percaya Tuhan setiap pujian penyembahan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami berikan yang terbaik buat Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Di dalam Ayub 42 ayat 2 mengatakan di situ, sebab aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencana Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Hari ini kita mau menyatakan bahwa Dia Tuhan yang tidak pernah gagal, Dia selalu menepati janji-janji kita. Haleluya. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Mari sekali lagi kita katakan, Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah,
puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang, Yesus Raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang suka, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lelah, menepati janji-janji-Mu. Oh haleluya, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk
menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur sore hari ini buat kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Dan sore hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan adalah suara daripada Tuhan, adalah pesan daripada Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mendengar. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, kuasa Tuhan tetap sama yang akan bekerja dalam setiap hati kami. Sebab kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak akan pernah dibatasi oleh apapun. Dan kami sore hari ini akan diberkati oleh firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. Setiap kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, yang mencoba mengganggu jalannya pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami luaskan Roh Allah bekerja di tengah-tengah kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, dimanapun kita saat ini berada dalam mengikuti ibadah online. Kita percaya Tuhan akan tetap menyertai kehidupan kita, dan Tuhan akan senantiasa memberikan kita kekuatan untuk melalui hari-hari yang akan kita lalui. Puji nama Tuhan. Sore hari ini langsung saja kita buka kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9. Kita akan baca ayat ini. Sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku Kau taruh dalam kirbat-Mu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-56 ini adalah doa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan pada saat dia ada dalam masa-masa sulit, pada saat dia ada dalam ketakutan. Kalau kita lihat judul perikop dari pasal 56 ini, di sana dikatakan kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-56 ini ditulis oleh Raja Daud pada saat dia berada di kota Gad, di mana pada saat itu dia sedang melarikan diri dari Saul, karena dia sedang dikejar-kejar Saul. Dan akhirnya dia pergi ke kota Gad, di mana kota Gad ini juga merupakan kota dari musuh bangsa Israel, yaitu kota orang Filistin. Kita bisa lihat ayatnya dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan dalam 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan, kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia kepada Akhis, raja kota Gad. Pegawai-pegawai Akhis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat yang ke-12, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akhis raja kota Gad itu.
Jadi di sini diceritakan bahwa pada saat Daud melarikan diri dari Saul, dia pergi ke kota Gad, di mana Gad ini juga merupakan kota dari musuh bangsa Israel pada masa itu. Dan saat dia mendengarkan bahwa ternyata orang-orang Gad mengenal Daud, mereka mengenali Daud dan tahu persis kepahlawanan Daud. Di ayat yang ke-11 tadi dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-11, mereka tahu begitu detail tentang Daud, bahwa Daud adalah seorang pahlawan yang telah berkali-kali menang dalam peperangan. Dan pada saat itu Daud merasakan ketakutan yang luar biasa. Dia takut kepada orang-orang Gad, dia takut kepada Raja Akhis pada saat itu. Dan yang dilakukan oleh Daud kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-13, dalam 1 Samuel 21 ayat yang ke-13, di sana dikatakan, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita bayangkan bagaimana seorang raja yang telah diurapi, seorang pahlawan yang telah menang berkali-kali dalam peperangan. Pada saat dia mengalami ketakutan, dia harus melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin dia lakukan, yaitu dia berpura-pura menjadi gila. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita bisa lihat bagaimana rasa takut yang dialami oleh Daud pada saat itu. Bahkan kita lihat dalam Mazmur pasal yang ke-56 tadi, ayat yang pertama, ayat yang kedua dan ketiga, di sana dikatakan, kasihanilah aku ya Allah, sebab orang-orang menginjak-injak aku, sepanjang hari orang memerangi dan mengimpit aku, seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Saudara yang kasih oleh Tuhan, pada saat Daud berada di antara orang Israel, dia dikejar-kejar oleh Saul dan ingin membunuhnya. Tetapi pada saat dia pergi ke tempat lain, ada juga musuh yang menantikan dia. Dimanapun Daud berada, bahaya selalu mengancam dia. Tetapi ini yang dilakukan Daud pada saat dia mengalami ketakutan yang luar biasa. Di ayat yang keempat, dalam Mazmur 56 ayat yang keempat, di sana dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, begitu luar biasa. Pada saat Daud berdoa kepada Tuhan, di ayat yang keempat dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak hal mungkin yang kita alami saat ini, pergumulan yang begitu berat, tantangan yang begitu berat yang kita hadapi. Tetapi biarlah seperti Daud pada saat dia berdoa, dikatakan, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Dan kita semua juga demikian. Katakan kepada Tuhan, waktu aku takut, aku percaya kepadamu. Waktu aku dalam kesusahan, aku percaya kepadamu. Kita harus menaruh percaya kita kepada Tuhan. Percaya di sini bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar percaya kepada Tuhan, tetapi percaya di sini dimaksudkan adalah mengandalkan Tuhan sepenuhnya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itu yang dimaksud dalam kalimat ini. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Percaya bahwa apa yang Tuhan buat, sekalipun itu sakit kita alami hari ini, tetapi ada saatnya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Di ayat yang kelima, kalimat yang terakhir dikatakan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Itu artinya bahwa Daud percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Sekalipun itu sesuatu yang menyakitkan dalam kehidupan kita, tetapi
Tuhan mengerjakan itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Dan kita lompat ke ayat yang ke-9. Ayat yang kita baca tadi, di sana dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Di sini dikatakan, sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Daud tahu dan Daud percaya bahwa apa yang dia alami, sekalipun itu sakit, dia percaya bahwa Tuhan menghitung semuanya. Tuhan mengingat semua yang telah Daud alami. Demikian juga dengan kehidupan kita. Apapun yang kita alami hari ini, sekalipun mungkin kita harus meneteskan air mata, sekalipun mungkin berat untuk kita jalani, tetapi ingatlah bahwa apa yang kita alami hari ini Tuhan tidak akan pernah lupakan. Tuhan akan ingat setiap jerih payah kita hari ini. Dan di kalimat berikutnya dikatakan, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Ini merupakan cara Daud untuk mengatakan bahwa Tuhan itu tidak akan melupakan dia dan Tuhan akan ingat dia. Di sini air mataku kau taruh dalam kirbatmu ini merupakan suatu kebiasaan kuno, di mana pada saat orang-orang berziarah ke pemakaman, mereka akan menampung air mata mereka dan menyimpannya di satu tempat, dan mereka akan bawa itu pulang sebagai kenang-kenangan. Dan demikian juga Daud mengatakan bahwa air mataku kau taruh dalam kirbatmu, artinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Daud, dia percaya bahwa Tuhan akan mengingat dan Tuhan akan kenang semuanya itu, dan Tuhan tidak akan melupakan. Dan di kalimat berikutnya di ayat yang ke-9 di sana katakan, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Di sini Daud percaya bahwa setiap air mata, setiap catatan air matanya yang tertumpah keluar pada saat duka, pada saat kesedihan, pada saat dia dalam kesusahan, dia tahu bahwa Tuhan ingat semuanya dan Tuhan perhitungkan semuanya. Tidak ada jerih payah yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak ada air mata yang keluar yang akan menjadi sia-sia di hadapan Tuhan. Saat ini kita dalam kesusahan, dalam perjuangan, dalam pergumulan. Tetapi ada saatnya Tuhan akan menggantikan semua itu menjadi sukacita yang luar biasa. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi lebih daripada itu pada saat kita ada dalam kekekalan. Tuhan akan memberikan satu kemuliaan yang tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara saat ini menghadapi suatu ketakutan, suatu kekhawatiran, atau menghadapi suatu pergumulan yang luar biasa. Seperti Daud, saat aku takut, aku ini percaya kepadamu. Percayalah kepada Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini adalah masa-masa yang sulit yang kita hadapi, khususnya bangsa Indonesia dan terlebih bagi setiap kita secara pribadi. Pandemi yang terjadi saat ini membuat kita dalam kesusahan, bahkan mungkin kita mengalami satu ketakutan, kekhawatiran di dalam hati kita. Bagaimana dengan hari esok, bagaimana dengan pekerjaan? Mungkin Bapak Ibu juga ada yang kehilangan pekerjaan atau bisnis yang menurun akibat pandemi saat-saat ini. Tetapi percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan kita mengalami kesusahan hari ini, satu kali Tuhan akan mengganti semuanya dengan sukacita yang luar biasa. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi lebih daripada itu pada saat kita hidup di dalam kekekalan, Tuhan akan memberikan upah bagi setiap orang yang tetap setia dan tetap bertahan dalam menghadapi setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi. Sebab itu jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan apa yang kita alami hari ini.
Tetaplah setia mengikut Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Dia akan selalu ingat apa yang kita alami, Dia tahu apa yang kita rasakan hari ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi bekal bagi kita untuk dapat menjalani hari-hari yang akan kita lalui ke depan. Kita tidak tahu seberapa susah yang akan terjadi hari esok, kesusahan apa lagi yang akan kita alami. Tetapi percayalah bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita pada waktu yang Tuhan tentukan. Ada satu lagu pujian yang diciptakan oleh J.E. Awandatu, Pendeta J.E. Awandatu. Di sana dikatakan, kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mataku jadi permata. Ini sesuatu yang luar biasa, yang kita imani bahwa hari ini kita mengalami kesusahan, hari ini kita ada dalam air mata, tetapi besok atau waktu yang Tuhan tentukan, Tuhan akan menggantikannya dengan sukacita yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini sampai di sini, dan saya percaya, kita percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Puji nama Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sore hari ini buat firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, bagaimana kami harus menjalani masa-masa sulit dalam kehidupan kami, bagaimana kami harus menjalani hidup dalam ketakutan saat ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan selalu ada bagi kami. Tuhan selalu memperhitungkan setiap apa yang kami alami. Tuhan tidak akan pernah melupakan setiap air mata yang keluar dari kami, ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami, menyertai kami, dan Tuhan akan membuat kami tak bertahan untuk mengikut Tuhan sampai pada akhir hidup kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami pada sore hari ini, dan berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada sore hari ini, ya Tuhan. Mereka yang mengikuti ibadah online, kami percaya, kami yang mendengar firman-Mu, kami diberkati, ya Tuhan. Dan kami dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.